Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala dengan risalah Lum'atul I'tiqad ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-26. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa dalil atau alasan mengapa kita menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga di halaman 26, wa ajma'a as-salafus salihu ala itsbatir ridha lillahi ta'ala. Salafus salih yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka mereka sepakat menetapkan sifat ridha bagi Allah taala. Haitsu lam yunqal anhum harfun wahidun yukhalifu dhahira ma dalla alaihi al-kitab was sunnatu bihadza sya'ni. Karena tidak ternukil satu huruf pun maksudnya satu perkataan pun yang menyelisih zahir makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bihadza sya'ni, tentang perkara ini. Kemudian poin selanjutnya, wal aqlu yuthbitu ar-ridha lillahi ta'ala bil istillali alaihi bi itsabatillahi ta'ala lit-ta'i'ina. Akal, maksudnya akal yang sehat, itu pasti akan menetapkan sifat ridha bagi Allah Ta'ala bil istidlali, dengan pendalilan itsabatillahi ta'ala, pemberian ganjaran dari Allah Ta'ala lit-ta'i'in, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat pasti akan menetapkan, pasti akan setuju kalau orang taat melakukan perintah, maka dia akan disenangi, pasti akan mendapatkan itsabah, mendapatkan ganjaran, diantaranya berupa kesenangan, berupa rasa senang dari yang memerintahkan. Rasa senang itu ridha. Maka akal yang sehat akan setuju kalau Allah perintahkan sesuatu, kemudian hambanya taat, maka Allah senang. Wa husni jazaihim fid daraini, dan dengan diberikannya ganjaran yang baik kepada mereka, kepada orang-orang yang taat di dunia dan di akhirat. Poin selanjutnya, walau lam yadulla al-aqlu ala ridha fa innahu la yamna'uhu wa yakfi fi itsbatihi dalalatul qur'ani wa sunnati wa ijma'us salafi. Andaikan akal tidak menunjukkan hal tersebut, tidak menunjukkan ditetapkannya sifat ridha, andaikan akal tidak menggapai bahwasanya Allah Ta'ala bisa memiliki sifat ridha, bahwasanya Allah bisa ridha, maka ini tidak menghalangi penetapan sifat ridha bagi Allah. Wa yakfi, dan sudah cukup untuk menetapkan sifat ridha, sudah cukup pendalilan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salaf. Ya, kalau ada orang yang tidak percaya misalnya, bagaimana mungkin Allah punya sifat ridha, sifat senang? Masa Allah senang dan marah? Ya, maka kita katakan sudah cukup bagi kita Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salaf. Walaupun kamu belum bisa menggapainya, namun saya mengimani Quran, Sunnah, dan ijma' salaf. Thumma inna ridha sifatu fi'lin. Kemudian sifat ridha adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Wa min kamali rububiyyatillahi ta'ala ayyakuna fa'alan lima yuridu. Dan di antara bentuk kesempurnaan rububiyah Allah adalah bahwasanya Allah Ta'ala maha melakukan apa yang Allah inginkan. Terserah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Maka termasuk ridha. Allah ingin ridha, Allah ingin enggak ridha, terserah Allah. Kenapa kita protes? Kenapa kita enggak setuju? Terserah Allah. Allah fa'alun lima yurid. Falikamali tasarrufihi yarda an aqwamin li ta'atihim al-muwafaqati lisyar'i. Maka di antara bentuk kesempurnaan perbuatan Allah adalah Allah ridha kepada orang-orang yang taat karena melakukan perbuatan yang
sesuai dengan syariat. Wa yaskhatu ala akharina lima'siyatihim wa i'radihim 'anis syar'i. Dan Allah murka kepada orang-orang yang selain itu karena maksiat mereka kepada Allah dan karena berpalingnya mereka dari syariat. Kemudian poin selanjutnya, fa wajibal imanu bi sifatir ridha lillahi ta'ala. Maka wajib untuk mengimani sifat ridha bagi Allah Ta'ala. Wa itsbatuha ala wajhi laiqi bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan wajib juga untuk menetapkannya sesuai dengan sifat ridha yang layak terhadap keagungan Allah Ta'ala dan kebesarannya. Wa annahu la ya'lamu kaifiyataha illa huwa subhanahu. Dan wajib mengimani bahwasanya tidak ada yang mengetahui kaifiyah dari sifat ridha kecuali Allah sendiri. Wa ayyunazziha ta'ala an tamthilihi bi khalqihi fiha aw ta'tilihi minha. Dan wajib untuk mensucikan Allah Ta'ala dari adanya keserupaan terhadap makhluknya. Dan juga wajib untuk tidak melakukan ta'til, tidak melakukan penolakan terhadap sifat ridha. Waliya'lam anna ridallahi ta'ala an ibadihi huwa a'zamu wa ajallu min kulli ma yu'tawna minan na'imi. Dan hendaknya diketahui bahwasanya ridha Allah kepada hambanya itu lebih agung dan lebih mulia dari semua nikmat yang Allah berikan kepada para hamba. Walihada yubashiruhum bihi ta'ala fid dunya wal akhirati. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memberikan busyra, memberikan kabar gembira berupa ridha Allah di dunia dan di akhirat. Maka ridha itu lebih tinggi daripada semua nikmat. Allah Ta'ala berfirman, yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu. Allah Ta'ala memberikan busyra, memberikan kabar gembira dengan rahmatnya, dengan rahmat darinya. Wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dan Allah juga memberikan kabar gembira berupa ridwan, berupa ridha. Dan berupa surga yang dipersiapkan untuk mereka, untuk hamba-hambanya, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ganjaran yang besar. Surat At-Taubah ayat 21 sampai 22. Wa yaqulu subhanahu li ahli jannati fil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga ketika mereka di surga nanti. Uhillu 'alaikum ridai fala asqatu 'alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian ridhaku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya setelah ini. Wa bihadza yakmulun na'imu. Maka dengan ridha Allah sempurnalah semua kenikmatan. Maka di sini Syekh berdoa, ja'alanallahu mimman yuqalu lahu dzalika biwajhil karim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua, kami dan juga para pendengar semua, termasuk orang-orang yang nanti kelak di akhirat disuruh oleh Allah dengan firman Allah tadi. Biwajhil karim, kita memohon kepada Allah dengan wajahnya yang mulia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Dan ridha Allah, dan ridha dari Allah itu lebih besar. Artinya ridha Allah adalah hal yang paling mulia, hal yang paling agung dibanding semua nikmat yang ada. Surah At-Taubah ayat 72. Amma ridhal ibadi 'anillahi ta'ala fa awwaluhu ridhahum bi uluhiyatihi wa ibadatihi. Adapun ridha para hamba kepada Allah. Jadi tadi kita membahas ridha Allah kepada hamba. Sekarang beliau membahas ridha hamba kepada Allah. Bagaimana bukti bahwasanya kita atau para hamba itu ridha kepada Allah? Yang paling pertama dan utama adalah bi uluhiyatihi wa ibadatihi. Dengan kita ridha kepada Allah dalam uluhiyahnya dan dalam ibadahnya. Artinya kita tidak menyembah selain Allah dan kita hanya beribadah kepada Allah. Itu bukti kita ridha kepada Allah. Wa min atharihi amaluhum bi ta'atihi. Di antara konsekuensinya, di antara konsekuensinya seseorang itu ridha kepada Allah adalah mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah. Wa tarku ma'siyatihi, dan mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wal istighfaru ilaihi min at-taqsiri fi haqqihi. Mereka minta ampun kepada Allah
atas semua kelalaian yang mereka lakukan terhadap hak Allah. Wa khatimatahu ridha kulli wahidin minhum bimathwabatihi wa manzilatihi mahma kanat. Dan mereka menjadikan ridha kulli wahidin, ridha manusia, itu khatimatahu, ujung-ujungnya adalah untuk mencari mathwabatihi, untuk mencari ganjaran dari Allah, wa manzilatihi, dan mencari kemuliaan dari Allah. Artinya di antara konsekuensi seseorang yang ridho kepada Allah, maka dia ketika mencari ridho manusia, tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencari ridho orang tua supaya dapat pahala dari Allah. Ketika taat kepada pemimpin supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Nabi agar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujung-ujungnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pastinya kalau demikian mencari ridha manusia tidak boleh bertentangan dengan ridha Allah. Artinya enggak boleh mencari ridha manusia dengan melakukan maksiat. Mahma kanat, apapun keadaannya. Wa sururuhu wa iqtibatuhu bi fadlillah ta'ala. Dan dia senang dan dia iqtibat. Iqtibat artinya senang ya. Iqtabata ay fariha. Senang. Kesenangannya dan kebahagiaannya adalah ketika mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Hatta yadhunna ahaduhum annahu lam yu'ta ahadun mithla ma utiya. Sampai dia menyangka bahwasanya tidak ada orang yang diberi kenikmatan tersebut, diberi karunia tersebut kecuali dia. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita senang. Ya Allah, saya bersyukur Engkau beri saya nikmat ini. Kemudian hadirkan dalam perasaan kita bahwasanya kitalah satu-satunya yang dapat kenikmatan besar ini. Ya Allah, Engkau beri saya kesehatan yang luar biasa. Dan hadirkan perasaan bahwasanya banyak orang yang terkena penyakit. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Nah, jadi timbulkan dalam perasaan bahwasanya ini nikmat yang besar, seolah-olah tidak ada orang yang lain yang mendapatkan nikmat ini. Ini bentuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami cabut dari hati mereka rasa ghil, rasa dengki. Ini maksudnya bagi penduduk surga. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan mereka dalam keadaan bersaudara, orang-orang di surga dalam keadaan bersaudara ala sururim mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Surat Al-Hijr ayat 47. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan ke atas ya di matan, wa qauluhu, dan Allah Ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya, maka di sini Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat al-hub, sifat cinta. Bahwasanya Allah itu mencintai. Allah memiliki sifat cinta. Syekh Al-Qusayr mengatakan sifatul mahabbati lillahi ta'ala qad dalla 'alaiha al-kitab wa sunnatu wa ijma'u salafil ummati. Sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Ta'ala ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salafil ummah. Wahiyya mahabbatun taliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan ini adalah sifat cinta yang layak bagi keagungan Allah dan kebesaran Allah. Kasairi sifati kamalihi, sebagaimana dengan sifat-sifat Allah yang sempurna yang lainnya. Wa kadzalikal mawaddatu, demikian juga sifat mawaddah. Jadi selain Allah punya sifat al-mahabbah, Allah juga punya sifat al-mawaddah. Yang ini artinya hampir mirip. Wa hiya sifatun lillahi ta'ala dalla 'alaiha ismuhu al-wadudu. Dan ini adalah sifat dari Allah Ta'ala. Al-mawaddah artinya cinta juga. Al-mawaddah artinya cinta, dan ini merupakan sifat Allah Ta'ala yang ditunjukkan oleh salah satu nama Allah, yaitu Al-Wadud. Al-Wadud artinya yang maha mencintai. Dalam nama Allah Al-Wadud terdapat sifat Al-Mawaddah. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, ya, dalam setiap nama Allah ada sifat thubutiyah.
Wal wuddu safa'ul mahabbati wa khalisuha. Dan al-wuddu artinya rasa cinta. Secara bahasa Arab, makna dari al-wuddu adalah safa'ul mahabbati, cinta yang murni, cinta yang suci, yang murni. Di al-wud atau al-mawaddah mirip dengan al-mahabbah. Ya. Namun al-wud atau al-mawaddah ini lebih khusus lagi dari al-mahabbah. Ya, mahabbah artinya cinta. Nah, cinta yang murni itulah al-mawaddah atau al-wud. Wal hubbu mushtaqqun minal mulazamati wa thubuti. Dan kata-kata al-hub, kata-kata cinta, ini merupakan turunan dari mulazamah wa thubut. Mulazamah artinya terus ada, thubut artinya tetap. Terus ada dan tetap. Fal muhibbu mulazimun li dzikri mahbubihi. Maka orang yang mencintai, dia akan terus-menerus menyebutkan yang dicintainya. Maka orang yang cinta kepada Allah akan terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih tepatnya tadi fal muhibbu mulazimun li dzikri mahbubihi. Orang yang mencintai akan terus-menerus mengingat yang dicintainya. Muttasifun bihubbihi 'ala dawami. Dan dia disifati dengan cinta kepada objek yang dia cintai dengan dawam. Dengan cinta yang terus-menerus. Kalau cintanya hanya sesaat, maka tidak disebut hub, tidak disebut cinta. Allah Ta'ala yusafu bil iradati wal wuddi wal hubbi wal khullati. Dan Allah Ta'ala disifati dengan iradah. Allah punya keinginan. Allah punya sifat iradah, punya keinginan. Bisa berkeinginan. Wal wuddi, Allah disifati dengan sifat wud, cinta. Wal hubbi, ya, sama artinya cinta. Wal khullati, dan Allah juga disifati dengan sifat khullah, kekasih. Ya, di sini disebutkan beberapa sifat, iradah, wud, hub, dan khullah. Walaupun tidak disebutkan di sini semua dalilnya, namun ini semuanya sahih. Haitsuma warada an-nassu 'ala al-wajhi la'iqi bi jalalihi wa 'azamatihi. Karena semua sifat-sifat ini terdapat nasnya, terdapat dalilnya, dan kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan yang layak bagi keagungan Allah dan kebesaran Allah. Min ghairi tamtsilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'dhilin. Tanpa melakukan tamtsil, takyif, tahrif dan ta'dhil. Wa qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan terdapat dalam hadis sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila." Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan beliau Nabi SAW sebagai khalilah, sebagai kekasih. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih juga. Maka Allah Ta'ala menjadikan Nabi sebagai kekasih. Berarti Allah punya sifat khullah, ya, sifat mengasihi, menjadikan kekasih. Maka Allah juga kekasih. Allah kekasih bagi Nabi SAW, Allah kekasih bagi Nabi Ibrahim. Waqad qala al-Imam Ahmadu, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la nuzilu 'anillahi sifatan min sifatihi li ajli syana'atil musyanna'ina. Kita tidak menghilangkan salah satu sifat Allah gara-gara adanya orang yang mencela. Maka kalau ada yang mengatakan enggak mungkin, masa Allah disifati dengan sifat kekasih? Masa Allah menjadi kekasih? Ya, masa Allah mengasihi? Ya, nanti sama dong seperti kita. Kita saling kasih mengasihi, kita punya kekasih. Ya, maka jawaban Imam Ahmad, la nuzilu 'anillahi sifatan min sifatihi li ajli syana'atin musyanna'in. Ya, tidak sudi kita menghilangkan salah satu sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Quran, Sunnah, dan juga ijma' para salaf, hanya gara-gara ada orang yang mengkritik, mencela. Hanya karena ada orang yang enggak setuju. Waqad ankaratil jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man wafaqahum mahabbatallahi. Dan kaum Jahmiyah dan juga kaum Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat mahabbah bagi Allah. Kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, wa man wafaqahum, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka mengingkari sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah. Li syubhatin fasidatin aw raduha, karena syubhat yang rusak yang mereka sebutkan. Raddu biha an-nususa wa atalullah ta'ala min sifatihi thabitati lahu. Mereka menolak ayat-ayat, menolak nas-nas
tentang sifat-sifat Allah dan mereka menghilangkan atau menolak salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang thabitah, yang sahih. Waqalu, mereka mengatakan innal mahabbata la takunu illa baina mutanasibaini. Sesungguhnya cinta itu, ini perkataan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sesungguhnya cinta itu tidak terjadi kecuali pada dua hal yang saling mutanasib, yang saling cocok, ya, yang saling setara. Atau mereka demikian. Ya, tidak disebut cinta kecuali pada dua hal yang saling setara atau saling cocok. Fayujabu an hadhihi syubhati bi umurin. Maka kita jawab syubhat ini dengan beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama, annahu qad ja'atin nususu bi itsbati tilka sifati. Terdapat nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menetapkan sifat tersebut, sifat mahabbah. Wal wajibu 'alal mu'minina qabulu ma ja'at bihi nususu wa taslimu bihi lillahi ta'ala 'ala muradihi. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menerima semua nas-nas yang datang, semua nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang datang. Dan wajib untuk taslim, wajib untuk menerimanya. Wajib untuk menerimanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala 'ala muradihi, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fayaquluna, maka orang-orang yang beriman pasti ketika menghadapi nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ayat dan hadis tersebut dan kami taat. Atsani, yang kedua, anna salafa qad ajma'u ala itsbati tilka sifati wa ma dallat alaihi wa lam yunqal anhum harfun yukhalifu ma dalla alaihi zahiru an-nususi. Para salaf telah bersepakat menetapkan sifat mahabbah tersebut dan makna yang terkandung di dalamnya, walam yunqal, dan tidak ternukil dari mereka satu huruf pun yang menyelisihi atau menentang makna yang terkandung, ya, dan makna zahir yang terdapat dalam nas-nas tersebut. Bal qad ankaru ala man attalallaha ta'ala minha bima yashfi wa yakfi. Bahkan mereka telah mengingkari orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala dengan pengingkaran yang mencukupi dan mencukupi. Ats-tsalitsu, poin yang ketiga, annal munasabata lafdhun mujmalun qad yuradu bihi iddatu ma'ani. Kata-kata munasabah adalah lafaz yang global, yang yuradu bihi iddatu ma'ani, yang memiliki beberapa makna. Minha at-tawaludu, artinya berkesinambungan, ya. Tawalud artinya dari kata-kata walada yuwalidu, melahirkan. Artinya suatu hal menghasilkan sesuatu, kemudian sesuatu ini menghasilkan sesuatu yang lain, dan seterusnya, tawalud. Misalnya A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, dan seterusnya. A menghasilkan B. Ketika A selesai, dihasilkan B. Nah, ini munasabah. Ya. Ketika B selesai, ternyata dihasilkan C. Ada C. Ya. Ini munasabah. C selesai, ada D. Nah, itu namanya munasabah. Tawalud, berkesinambungan. Allah subhanahu munazzahun an dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari hal seperti ini. Allah tidak berkesinambungan, Allah tidak beranak dan diperanakkan, tidak. Lam yalid wa lam yulad. Wa minha al-mumatsalatu. Di antara makna munasabah adalah mumatsalah. Semisal. Allah taala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan apapun. Wa minha al-muwafaqatu. Makna munasabah yang ketiga adalah muwafaqatu, muwafaqah. Artinya sesuai. Fi makna minal ma'ani. Sebagai salah satu dari makna dari munasabah. Wa didduha al-mukhalafatu. Lawan dari muwafaqah adalah mukhalafah. Wal munasabatu bihadzal i'tibari thabitatun. Maka munasabah dengan makna muwafaqah, dengan makna ini, maka ini benar. Bahwasanya mahabbah itu
Kata orang Jahmiyah, tidak akan terjadi kecuali pada hal yang saling munasabah. Nah, kalau saling munasabah di sini maksudnya saling muwafaqah, saling bersesuaian, saling sesuai, saling menepati apa yang diinginkan, ya, maka ini tidak ada masalah. Allah menginginkan hambanya untuk mengikuti syariatnya. Maka ketika hambanya mengikuti syariatnya, ini muwafaqah. Ya, tidak ada masalah di sini. Ketika Allah Ta'ala menginginkan hambanya untuk melakukan sesuatu, hambanya lakukan sesuatu tersebut, maka terjadi muwafaqah. Sehingga muncullah mahabbah, muncullah cinta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita baca dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kita cukupkan dulu karena supaya tidak terlalu lama, panjang audionya. Ya. Jadi kita cukupkan di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.